dongeng, dan legenda. Avalokitesvara Bodhisattva adalah salah satu sosok penting dalam agama Buddha Mahayana yang awalnya muncul di India dan dikenal sebagai manifestasi welas asih Buddha. Ketika agama Buddha diperkenalkan ke Tiongkok pada masa dinasti Han, Avalokitesvara awalnya digambarkan sebagai seorang pria. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama menjelang dinasti Tang, sosok Avalokitesvara berubah menjadi figur wanita yang dikenal dengan nama Guanyin Pusa, yang juga populer sebagai Dewi Welas Asih dalam masyarakat Tiongkok. Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor budaya dan sosial. Salah satu teori menjelaskan bahwa budaya maternalistik Tiongkok purba sangat mengutamakan sosok perempuan yang bersifat lembut, penuh kasih sayang, dan protektif. Oleh karena itu, rakyat Tiongkok mulai melihat Avalokitesvara sebagai sosok perempuan yang lebih dekat dengan sifat keibuan yang mereka hormati dan anggap penting. Pengaruh kedua adalah dari Kaisar Wu Zetian, satu-satunya kaisar wanita dalam sejarah Tiongkok, yang sangat mendukung agama Buddha. Figur kepemimpinan perempuan ini memberikan teladan bagi rakyat untuk menghormati figur perempuan dalam agama, sehingga Guanyin yang sebelumnya bersifat maskulin berubah menjadi lebih feminin, menyesuaikan dengan harapan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat pada masa itu. Teori ketiga menyatakan bahwa dalam masyarakat paternalistik Tiongkok, perempuan seringkali membutuhkan sosok pelindung yang memahami kebutuhan mereka. Sosok Guanyin kemudian dianggap sebagai figur dewi yang bisa melindungi dan memberikan rasa aman bagi kaum perempuan. Oleh karena itu, rakyat jelata sering menyebut Guanyin dengan istilah yang akrab seperti Niang-Niang atau Ma, yang berarti ibu. Dalam Taoisme, Guanyin juga dikenal dengan nama Chihangdashi, Zihangdashi, atau Hong Zhenren, yang menekankan sifat welas asih dan perannya dalam membantu umat manusia. Sumber klasik yang menyebutkan hal ini adalah Li Dai Shenxian Tongjian, Li Dai Shenxian atau Sanjiao Tongyuan Lu, yang merupakan kumpulan catatan dewa-dewi dalam sejarah yang ditulis oleh Su Dao dan Cheng Yuqi pada akhir dinasti Ming. Sosok Avalokitesvara Bodhisattva yang berasal dari India, kemudian berasimilasi dengan budaya lokal Tiongkok, menciptakan figur Guanyin Pusa yang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan spiritual masyarakat Tiongkok pada waktu itu. Meskipun asal-usulnya dari India, tempat suci Avalokitesvara berada di Gunung Potalaka, Tibet, sementara tempat suci Guanyin di Tiongkok adalah Pulau Putuoshan di Kepulauan Zhoushan. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana Guanyin mengalami transformasi dalam berbagai budaya, tetapi tetap mempertahankan esensi welas asih universalnya. Transformasi Avalokitesvara Bodhisattva menjadi Guanyin Pusa di Tiongkok mencerminkan bagaimana agama Buddha mengalami proses akulturasi dengan budaya lokal Tiongkok yang memengaruhi representasi ikonografi dan peran spiritual sosok ini. Avalokitesvara, yang dalam tradisi India sering digambarkan sebagai sosok maskulin dengan atribut-atribut kekuatan dan kebijaksanaan, mengalami perubahan visual dan konseptual setelah diperkenalkan ke Tiongkok. Perubahan dari sosok pria menjadi wanita juga memperlihatkan dinamika sosial di Tiongkok, di mana figur keibuan yang penuh kasih sayang dianggap lebih mudah diterima oleh masyarakat umum, terutama bagi kaum perempuan. Sosok Guanyin kemudian dikenal sebagai dewi pelindung yang sangat dekat dengan rakyat jelata, khususnya mereka yang mengalami kesulitan atau penderitaan. Guanyin menjadi simbol dari welas asih tak terbatas yang siap menolong siapa saja, terlepas dari jenis kelamin, status sosial, atau asal-usul. Dalam ikonografi Tiongkok, Guanyin seringkali digambarkan memegang botol berisi air suci atau tangkai bunga teratai, simbol kemurnian dan kedamaian. Sosoknya yang tenang dan damai melambangkan ketenangan batin dan keselamatan bagi mereka yang memohon bantuannya. Pentingnya Guanyin juga terlihat dalam Taoisme, di mana dia dikenal dengan gelar-gelar yang mengakui kekuatan spiritualnya, seperti Chihangdashi, Zhangdashi, yang berarti guru agung yang berbelas kasih, serta Chihangzhenren, Zhangzhenren, yang menunjukkan statusnya sebagai tokoh suci yang mencapai tingkat kebijaksanaan tertinggi. Taoisme, yang memiliki sejarah panjang dalam hal sinkretisme dengan agama-agama lain seperti Buddhisme, mengadopsi Guanyin ke dalam pantheon mereka sebagai simbol welas asih yang universal. Dalam kepercayaan rakyat Tiongkok, Guanyin juga berperan sebagai pelindung perempuan dan anak-anak. Banyak perempuan yang berdoa kepada Guanyin
untuk memohon keselamatan bagi keluarga mereka atau memohon keberuntungan dalam hal melahirkan anak. Hal ini menjadikan Guanyin sebagai figur yang sangat dihormati, terutama di kalangan perempuan yang merasa memiliki ikatan spiritual dengan sosok keibuan ini. Sebagai bentuk dari akulturasi agama Buddha dengan tradisi lokal Tiongkok, Guanyin memiliki tempat suci di Pulau Putuoshan yang menjadi salah satu dari 4 gunung suci Buddhisme di Tiongkok. Pulau ini dianggap sebagai tempat kediaman spiritual Guanyin, di mana banyak umat Buddha melakukan ziarah untuk memohon keberkahan atau menyampaikan rasa syukur mereka. Putuoshan memiliki arti yang mirip dengan Gunung Potalaka di Tibet, yang dipercaya sebagai tempat kediaman Avalokitesvara Bodhisattva dalam tradisi India. Kesamaan antara kedua tempat ini memperlihatkan bagaimana konsep spiritual yang sama dapat disesuaikan dengan kondisi geografis dan budaya yang berbeda. Di luar Tiongkok, Guanyin juga menjadi populer di berbagai negara Asia Timur lainnya, seperti Jepang dan Korea, di mana sosoknya dikenal dengan nama Kanon di Jepang dan Guanyin di Korea. Pengaruhnya sangat kuat dalam budaya dan seni di negara-negara tersebut, dengan berbagai kuil dan patung didirikan untuk menghormatinya. Kesimpulannya, perubahan sosok Avalokitesvara Bodhisattva dari pria menjadi wanita sebagai Guanyin Pusa tidak hanya mencerminkan penyesuaian dengan budaya Tiongkok, tetapi juga menunjukkan kekuatan welas asih yang universal. Figur Guanyin menjadi simbol dari cinta tanpa syarat, pelindung dan pemandu spiritual bagi jutaan orang, yang terus dihormati dan dirayakan hingga saat ini di seluruh dunia.